Sekarang, AHY dan SBY seperti menelan ludah sendiri. Memang benar, kata orang, cara paling ampuh menjinakkan lawan politik yang bising adalah dengan merangkul. Kasih dia jabatan, maka dia akan tunduk dan berbalik memuji. Makanya saya hanya prihatin melihat AHY dan SBY dirujak habis-habisan oleh netizen. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siword. Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam sebelum pemilu, sehingga kursi menteri itu sempat kosong digantikan oleh Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas sementara. Dan kemarin, posisi Menko Polhukam diisi oleh Hadi Cahyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Tapi yang agak mengejutkan, ternyata AHY yang ditunjuk untuk mengisi jabatan Menteri ATR BPN. Dengan demikian, SBY pasti bangga anaknya bisa merasakan kursi yang lumayan empuk setelah sebelumnya gagal di Pilkada DKI 2017 dan gagal menjadi cawapres. Lumayanlah jadi menteri, meskipun cuma 6-8 bulan aja. Tapi baru aja dilantik, AHY udah sesumbar mengaku dapat jaminan masuk di gerbong pemerintahan Prabowo Gibran. Belum jelas bakal dapat apa, tapi AHY yang ngomong seperti itu. Dan di media sosial sudah ada meme sindiran di mana ternyata ada dua presiden yang cari kerja buat anaknya. Jokowi cawe-cawe supaya anaknya jadi wakil presiden dan SBY turun gunung. Hasilnya tidak sia-sia karena anaknya berhasil menjadi menteri. Politik memang cair. Dulu lawan, sekarang jadi kawan. Itulah yang terjadi pada Demokrat. Tidak perlu lama sesudah AHY dilantik, dia dan SBY langsung jadi bulan-bulanan publik. Rekam jejak langsung terbongkar, ditelanjangi habis-habisan. Pada bulan Juni 2023 lalu, SBY sempat meluncurkan sebuah buku yang judulnya Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Bukunya tipis, cuma 27 atau 28 halaman. Ada 5 poin yang menjadi sorotan SBY. Yang pertama adalah statement Jokowi bakal cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, isu Jokowi mau Pilpres mendatang hanya diikuti oleh 2 paslon. Ketiga, isu Jokowi tidak suka Anies dan tidak mau dia menjadi calon presiden. Keempat, isu Jokowi memberikan endorsement kepada sejumlah pihak untuk menjadi capres dan cawapres. Kelima, Jokowi dianggap bakal menjadi pihak yang menentukan siapa capres-cawapres yang harus diusung oleh berbagai parpol. Sebenarnya, kalau cuma baca judulnya, kalian pasti berpikir isinya menyindir atau memojokkan Jokowi. Saya sudah baca isinya. Secara garis besar, SBY tidak mengkritik terang-terangan. Dia cuma menyampaikan pandangannya terkait isu yang beredar. Dia kayak berusaha menjadi pihak yang netral dalam mengomentari. Saya harus jujur, banyak yang baca judulnya lalu memberikan komentar keras. Dan saya juga harus jujur, isinya tidak seperti yang dibayangkan. Saya bukan membela SBY, tapi faktanya memang begitu. Jadi harus saya katakan yang sebenarnya. Tapi ini juga salah SBY. Siapa suruh bikin judul kayak begitu dan bikin orang berpikiran negatif? Harusnya dia bikin judul yang lebih baik. Misalnya, pandangan saya terhadap isu Jokowi cawe-cawe. Saya juga nggak paham kenapa SBY bikin judul seperti itu. Mungkin mau cari perhatian atau gimana? Dan sekali lagi itu bukan urusan kita. Dan semoga saja SBY tidak prihatin dan curhat di media sosial. Setidaknya dia lagi senang karena anaknya dapat jabatan menteri. Yang paling parah kena rujak netizen adalah AHY. Karena jejak digitalnya sangat banyak dan terpampang jelas di dunia maya. Salah satunya adalah ketika dia mengkritik soal food estate. Saat jadi pembicara di forum Visible Leadership di UGM, dia bilang proyek food estate di Kalimantan, jutaan hektar hutan dibabat habis. Tapi hasilnya gagal. Mau gimana lagi? Sedangkan Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia. Masih ada banyak bukti lain.
Misalnya, pada September 2021, AHY mengatakan Demokrat akan terus berada di luar pemerintahan dan konsisten menyampaikan kritik yang membangun untuk pemerintah. Kalau mereka kasih masukan atau kritik yang konstruktif, jangan dianggap sebagai perlawanan. Pada September 2022, AHY membuat satu statement yang heboh. Dia bilang rejim Jokowi cuma gunting pita, padahal ada banyak jasa SBY yang proyeknya belum selesai sebelum lengser. Proyek selesai di era Jokowi dan Jokowi yang mendapatkan kredit. Dia merengek. Dia mau setidaknya Jokowi terima kasih pada SBY. Jangan mengklaim semuanya sendiri. Sekarang, AHY dan SBY seperti menelan ludah sendiri. Memang benar, kata orang. Cara paling ampuh menjinakkan lawan politik yang bising adalah dengan merangkul. Kasih dia jabatan, maka dia akan tunduk dan berbalik memuji. Makanya saya hanya prihatin melihat AHY dan SBY dirujak habis-habisan oleh netizen. Gimana enggak, Demokrat itu salah satu oposisi yang paling bising selain PKS. Tiada hari tanpa mengkritik Jokowi. Tiada hari tanpa mewek dan play victim. Apalagi saat Demokrat berusaha direbut oleh Muldoko, AHY langsung play victim dan seolah menyalahkan istana. AHY yang masih muda, belum berpengalaman, mau cari panggung dengan cara pidato berapi-api menyerang pemerintahan Jokowi. Sekarang malah jadi pendukung setia. Demokrat jadi jinak, mereka langsung tegas mengatakan berada di dalam lingkaran pemerintahan. Lalu, di mana klaim awal Demokrat akan selalu di luar kekuasaan? Lupa tuh, apalagi dikasih jabatan menteri. Muka tebal pun nggak apa-apa. Bahkan AHY saking senangnya jadi menteri, dia bilang Demokrat tidak akan ikut soal hak angket yang diusulkan Ganjar. Perubahannya sangat drastis. Dan ada satu lagi hal yang menarik. AHY akan berada satu tim dengan Muldoko. Dua orang ini pernah saling musuhan karena rebutan Demokrat. Sekarang mereka satu gerbong. Inilah politik. Dulu saling serang, sekarang satu gerbong. Semoga keduanya akur. Dan ada lagi yang perlu kalian ketahui. Kabinet Jokowi saat ini sudah jauh dari kata ideal, di mana niat awalnya diisi oleh lebih banyak profesional. Sekarang udah beda. Banyak diisi orang partai. Bisa kalian bayangkan, Menkominfo, bidang yang sangat penting untuk kemajuan teknologi, tapi diisi oleh ketua relawan. Menteri Perdagangan juga diisi elit partai. Tapi ketika harga pangan melonjak, kerjanya tidak maksimal, ikutan bingung. Tapi sudahlah, tidak usah prihatin, nikmati aja apa yang sudah ada. Tidak usah baperan dengan kenyataan yang ada. Lagi pula, sudah 4 bulan sejak Mahkamah Konstitusi memulai semua kekacauan politik di negara ini. Harusnya 4 bulan sudah cukup bikin mental kuat melihat situasi politik di negara ini. Apa yang terjadi pada Demokrat sesuai dengan pertanyaan banyak orang, yaitu ada berapa banyak partai yang tahan dan konsisten jadi oposisi? Demokrat pun tergiur. Gimana dengan PDIP? Kita lihat nanti apakah akan ikut tergiur juga atau tetap pada pendirian seperti tahun 2004 sampai 2014. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.